Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu, soleh dan soleha? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, marilah kita membaca doa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, sekarang kita masuk pelajaran tentang ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi yang pertama, memahami perbedaan hadas kecil dan hadas besar serta tata cara bersuci, dan keduanya adalah penting dalam menjalankan ibadah. Yang mana tujuan pembelajaran yang harus kita pelajari hari ini? Pertama, menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Wudu artinya bersuci dari hadas kecil. Wudu adalah tata cara bersuci dari hadas kecil dengan membasuh anggota tubuh tertentu. Wudu harus dilakukan sebelum menunaikan ibadah. Yang kedua yaitu untuk hadas besar, mandi junub. Mandi junub adalah tata cara bersuci dari hadas besar yang disebabkan oleh peristiwa tertentu. Mandi junub harus dilakukan untuk memulai ibadah setelah mengalami hadas besar. Jadi itu harus kita lakukan, yang mana kalau kita mempunyai hadas besar yaitu dengan melaksanakan mandi, mulai menyiramkan air dari ujung rambut sampai mata kaki. Kemudian kita masuk kepada syarat-syarat wudu. Yang mana dalam berwudu itu kita harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Yang pertama, kita harus membaca niat, yaitu niat berwudunya, nawaitul wudu'a lirafsil adasil aswari fardha lillahi ta'ala. Yang kedua, dalam berwudu itu kita harus berurutan, yaitu maksud dari berurutan itu membasuh anggota wudu menurut urutan yang ditentukan, kemudian dimulai dari yang awal sampai yang terakhir. Yang ketiga, syarat wudu itu sempurna, yaitu memasuk seluruh anggota wudu dengan air yang suci lagi mensucikan. Berurutan itu dimulai, yang pertama mulai dari membasuh kedua tangan dengan menyelangi jari jemari. Yang kedua kita melaksanakan kumur-kumur, dan yang ketiga kita membasuh muka, dan yang keempat membasuh kedua tangan. Dimulai yang pertama dari tangan kanan 3 kali dan kedua tangan kiri 3 kali. Kemudian mengusap kepala sebanyak 3 kali dan membasuh kedua telinga kanan 3 kali dan kiri 3 kali. Seterusnya yang terakhir baru kita membasuh kedua kaki mulai dari mata kaki. Kemudian kita masuk untuk seterusnya, yaitu hal-hal yang membatalkan wudu. Di dalam tata cara berwudu itu ada hal-hal yang membatalkan wudu kita. Yang pertama, keluar sesuatu, yaitu keluar antara dua jalan, dubur dan kemaluan. Kemudian yang kedua, menyentuh kemaluan dengan tangan sendiri. Dan yang ketiga, tertidur dengan lelap hingga kehilangan kesadaran. Jadi yang keempatnya, bersentuhan kulit. Bersentuhan kulit itu antara lawan jenis yang bukan mahramnya. Jadi ada 4 hal yang membatalkan wudu. Jika itu terjadi salah satunya, maka wudunya menjadi batal dan sholatnya tidak sah. Hikmah dan manfaat bersuci itu terdiri kepada 3 bagian. Yang pertama dinamakan dengan spiritual, yang kedua kesehatan, dan yang ketiga psikologis. Nah, yang untuk spiritual yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita bersuci itu bahwa kita
telah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa menjaga kebersihan dan kesucian diri kita sendiri dengan cara bersuci, dan psikologis yaitu meningkatkan kekhusyukan dalam beribadah. Jadi ada 3 bagian dalam hikmah dan manfaat bersuci. Bersuci dalam kehidupan sehari-hari terbagi kepada 3. Yang pertama, menjaga kebersihan, dan yang kedua, mandi junub, dan yang ketiga, berwudu. Nah, kalau dalam menjaga kebersihan, kita harus membiasakan diri hidup bersih dan suci. Dimanapun kita berada, itu harus kita terapkan di dalam, baik itu di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan masyarakat. Yang kedua, mandi junub, mandi setelah mengalami hadas besar. Dan yang ketiga, berwudu, membersihkan diri sebelum menunaikan ibadah kita kepada Allah. Jadi, bersuci dalam kehidupan sehari-hari itu terlihat dari 3 bagian. Baiklah, untuk penutupnya, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa-apa yang Ibu jelaskan tentang ketentuan bersuci, baik itu dari hadas kecil maupun dari hadas besar, dapat dipahami semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.